Oke, jadi transaksi 2 hari yang lalu bayar resources, aku udah curiga tuh pasti transaksinya Pak Lo Takwong. Ya, gue bantu berapaan? 50.000, 45 ribuan sih. Ajarin anak bisnis. Oke, aku ulang ya. Kita bahas saham malam hari ini. Hari tanggal 30 Agustus. Udah hari terakhir ya. Hari terakhir di bulan Agustus ini. Hari terakhir perdagangan maksud aku. Terus ini ibu-ibu malah kasih tips kantong-kantong yang kayak putih setia dong. 2 hari yang lalu tuh ada transaksi gede banget, bayar resources sampai kepalaku pusing ini, kecapean. 100 berapa triliun ya? Ternyata dihibahin ke anaknya Pak Lo Takwong, Elaine Lo. Ada yang mau dihibahin saham 100 triliun? Yang dulu minta cuan sama ini ya, Papa Pepe, ada mau jadi anaknya Pak Yahya, sekarang mau jadi anaknya Pak Lo Takwong. Makasih Mi, sayang, Agustus cuan properti belasan persen. Cie, terima kasih ke M-Trade dong, jangan ke saya, ini kan kerja tim. Ya, oke, Pak Pepe lagi pesta. Bukan Pak Pepe, anaknya Pak Lo Takwong. Oke, mari kita mulai ya. Jadi udah tahu dong transaksi gede itu karena apa. Hari ini market ditutup kayak gini nih. Aku langsung aja ke IHSG. Udah cukup, jangan bahas lagi. Piyama bagus, kualitasnya bagus. Di Indo tuh dijual 200-300 ribuan. Tadi di sana harganya cuma go bantun. Udah jiwa mak-maknya keluar. Cukup. Mari kita bahas ini. IHSG udah naik lumayan tinggi. Dan perhatikan, IHSG tuh gerakannya mirip banget sama saham brand. Ya, saya bilang kita nggak lagi masuk ke saham ini bukan karena saham ini nggak bisa naik, tapi lebih karena likuiditas ya. Jadi karena likuiditas artinya gimana? Likuiditasnya kecil sebenarnya. Intinya tuh sebenarnya bukan karena nggak bisa naik, tapi lebih karena rawan kalau dibanting ya, ada bantingan, kira-kira kayak gitulah ya. Oke, terus kita hari ini mau bahas apa aja sih, macam-macam. Kita mau bahas macam-macam. Thanks to M-Trade, pertama kali cuan 14% dari saham Toba. Cie. Oke, aku mau kasih tahu satu hal yang sangat penting sekali ya. 21% cuan dari ABMM kata Lukas Fajar, C. Aku mau kasih tahu satu hal yang sangat penting sekali. Kalau beberapa waktu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu, kita banyak ngebahas tentang market yang bakalan bullish karena suku bunga The Fed akan diturunin. Tapi kali ini aku justru malah mau kasih warning buat teman-teman semuanya ya. Jadi kalau di bawah aku semangatin, kalau di atas malah aku kasih warning. Kasih warningnya gimana? Koreksi market normal itu bisa terjadi karena apa? Karena masih ada beberapa tantangan di market. Yang pertama pastinya profit taking. Kemudian yang kedua, setelah The Fed turunin suku bunga di September nanti, market sentimennya apa? Kira-kira sentimennya apa ya? Bakalan jadi sepi sentimen nggak sih? Bisa jadi sepi sentimen. Kalau sepi sentimen justru malah sahamnya jadi susah naik dan bahkan ada potensi profit taking dari institusi atau big money yang udah beli di bawah di beberapa hari terakhir ini gitu ya. Nah, terus ada satu lagi hal yang sangat penting untuk kita perhatiin, kita sebut dengan Warren Buffett indikator. Waduh, Warren Buffett indikatornya pasti kemarin teman aku tuh ingetin aku share, perlu nggak sih watch kayak gini nih Warren Buffett indikator, coba liatin deh. Iya juga sih, kalau pas Warren Buffett indikatornya lagi tinggi, contohnya kayak tahun 2022 kemarin pasar saham bisa turun. Tapi gimana antisipasinya? Apakah turunnya itu serem atau enggak sih? Menurut aku sih turunnya sih masih wajar-wajar aja. Jadi di dalam long term yang naik akan ada turun yang wajar. Kalau aku bilang kayak gini, gak perlu takut ya gengs. Oke, minum dulu. Minum dulu, kepala cunut-cunut. Oke, kita mau bahas beberapa saham. Yang pertama aku mau bahas ABMM. Mari kita bahas saham ABMM. Sebelumnya aku izin matiin komen yang ada di Igoy, yang ada di TokTok, yang di YT. Boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Thank you yang weekend udah nyempetin nonton. Dan besok kita ada webinar cuantastik untuk M-Traders kita tercinta, untuk internal ya.
Yang mau ikut gimana? Bisa sih sebenarnya, tapi better ikut M-Trade Start dulu aja lah, karena ini untuk follow up. Kita punya kita punya murid, kita punya member gitu. Oke ya, kita punya M-Traders. Oke. Ini ABMM. Sempat naik kencang banget kemarin sampai level 5.700, terus dibanting turun lagi ya. Jadi sangat volatile sekali. Sempat naik 18%. Nah, di sini nih aku sempat nonton ada satu konten ngomong gini kira-kira. Wah, ada satu nih investor gede gitu ya, dapat cuan dari ABMM tuh berapa sih? 100 miliar dalam sehari, naik 18%, cuan 100 miliar. Inilah definisi investasi sambil tidur. Oh iya benar sih, aku senang ya melihat itu. Jadi intinya tuh sebenarnya senang melihat itu. Jadi ada investor yang bisa investasi gede berhasil. Tapi aku ajarin kalian untuk melihat sesuatu secara lebih objektif. Maksudnya gimana? Yang pertama, konten seperti itu bisa menimbulkan beberapa makna buat teman-teman investor yang masih naif. Naif tuh masih polos. Yang pertama, mungkin mereka akan langsung masuk ke ABMM. Dengan polosnya masuk ke ABMM ya. Jangan langsung masuk ke situ. Saham ini volatilitasnya sangat tinggi sekali. Kamu harus hati-hati. Oke, mungkin ikut-ikutan. Oh, valuasinya mungkin masih murah banget, masuk gitu. Bisa jadi gerak sebentar, habis itu turun lagi. Bisa juga naik terus. Kita nggak tahu. Ya, intinya kamu mesti benar-benar tahu penyebabnya apa. Nah, tapi ada hal lain yang saya ingin garis bawahi, yang ingin saya cermati dari narasi. Wah, ini cuan 100 miliar ketika ABMM naik 18% gitu. Itu sebenarnya bukan masalah saham ABMM-nya, tapi karena dia belinya banyak gitu loh. Jadi kalau kamu mau cuannya banyak 100 miliar, 200 miliar dari saham yang naiknya 18%, ya kamu tinggal hitung aja toh modalnya berapa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau cuman senang karena cuan 18%, bangga karena cuan 18%, sebenarnya ada banyak saham lain yang naiknya lebih dari 18% gitu loh. Jadi nggak usah jauh-jauh, saham yang naiknya pelan-pelan pun kayak Pakuwon itu juga kemarin sempat di M-Trade itu cuannya 20-25%. Terus kemudian yang agak liar kayak Asri itu cuannya sampai 40%, meskipun saya nggak ada ya gitu, tapi M-Trade yang sempat dapat cuan di situ. Intinya aku cuma mau kasih satu pesan buat teman-teman semuanya, jangan silau sama konten yang mengatakan cuan ratusan miliar atau cuan berapa banyak dari uang jutaan sekarang jadi ratusan miliar. Jangan silau sama kayak gituan. Bisa jadi karena dia strateginya konsentrasi, bisa juga, atau bisa jadi juga dua, karena dia memang modalnya udah gede. Jadi nggak nanya, orang udah modalnya gede mau untung 100 miliar cuan 10% aja bisa. Dengan cara gimana? Masukin modalnya 1T gitu loh. Jadi maksud aku lebih kritis di dalam melihat informasi itu, jangan langsung percaya, kira-kira kayak gitulah. But I congratulate buat yang udah investasi jangka panjang atau trading atau apa, untung dari saham tersebut dan dari saham apapun. Nah teman-teman yang masih pemula, jangan ikut-ikutan, sembarang ikut-ikutan ya. Kamu harus benar-benar tahu apa yang kamu beli, harus benar-benar paham. Oke ya, nangkep ya maksudnya aku ya. Kalau nggak nangkep ya wes, terserah. Aku mau lanjut dengan saham yang lainnya. Bentar ya. Sekarang kita lagi nunggu berita penting dari Amerika, data ekonomi penting, yaitu GDP Amerika ya. Oke, jadi GDP Amerika ini diestimasi atau diperkirakan tuh naik dari yang sebelumnya 1,4%, dari kuartal sebelumnya 1,4%, itu jadi 3% melebihi ekspektasi atau konsensus analis yang naik di level 2,8%. Nah, jadi naiknya estimasi GDP ini, naiknya GDP Amerika ini merupakan
satu tanda bahwa pertumbuhan ekonomi di Amerika itu positif, bagus. Padahal kalau The Fed waktu itu memperkirakan dengan suku bunga yang tinggi, Amerika tuh bakalan slow down. Aku matiin dulu komennya, biar teman-teman yang masih pemula dan yang nggak pemula juga bisa fokus di sini. Terus kita juga melihat data PCE, Price Index Amerika. Ini penting banget, thank you yang udah kirim gift di TokTok ya. Jadi data PCE, Price Index Amerika ini penting banget dilihat juga. Personal Consumption Expenditures tahunan di Amerika, angkanya tidak berubah, tetap di 2,5% pada bulan Juli, dan ini di bawah konsensus analis di 2,6%. Jadi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat belum pulih, belum recover. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy. Aku mau bahas beberapa saham yang belakangan ini aktif, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu potensi downside di market. Kalau kemarin sudah berpesta pora, mulai siap-siap waspada dengan sentimen negatif di market ke depan. Kalau misalkan The Fed gak lagi ada berita mau nurunin suku bunga, atau abis September gak ada info apa-apa lagi, ini ada sentimen negatif dari Bank of Japan, BOJ, Bank of Japan, dia mau naikin suku bunga lagi. Ya, kemungkinan akan menaikkan suku bunganya lagi di akhir tahun ini, di bulan Desember, kemungkinan di Desember. Oke, jadi ini yang aku mau kasih tahu, highlight penting banget buat teman-teman yang suka nunggu window dressing di November Desember. Ini kemungkinan window dressingnya udah terjadi lebih awal, karena kemarin Agustus turun cuma sebentar, September, Agustus ke September naik karena September mau turunin suku bunga. Terus setelah itu kita masih wait and see ya. Jadi September sampai Desember ini kita masih wait and see. Kalau The Fed ada turunin suku bunga lagi di Desember, itu bagus, itu jadi sentimen positif selama bulan Oktober sampai Desember. Tapi kalau The Fed gak ada turunin suku bunga lagi, Desember itu malah ada sentimen negatif, yaitu sentimen negatif dari Bank of Japan yang akan menaikkan suku bunga, dan itu bisa bikin market agak-agak turun. Nah, tapi gimana buat yang long term investor? Nggak usah takut, yang long term investor masih oke. Ini fluktuasi bisa dimanfaatkan buat yang belum dapat barang untuk investing, atau bisa juga dimanfaatkan untuk trading. Ya, jadi untuk trading sendiri nggak usah takut teman-teman. Kalau misalkan ada kayak gituan, itu akan ada apa ya? Ada fluktuasi sedikit lah. Kira-kira paham ya teman-teman ya? Oke, jadi aku mau rangkum ada dua hal yang kita antisipasi tadi. Yang pertama tadi ada indikator apa yang udah mulai ketinggian, dan kalau dia ketinggian itu tanda dia mau turun, tanda saham biasanya mau turun. Yang pertama tadi indikator apa? Warren Buffett indikator. Akan dibahas di acara besok, di webinar besok jam 10 pagi bareng dengan tim coach M-Trade untuk M-Traders kita. Kemudian yang kedua tadi ada apa? Sentimen negatifnya di akhir tahun, Bank of Japan mau naikin suku bunga. Nah, tapi nggak usah terlalu takut juga deh. Intinya semua yang sudah terantisipasi, semua sudah terprediksi, itu bakalan udah dicerna oleh market. Investor tuh udah melakukan tindakan untuk mengantisipasi itu. Jadi kira-kira nanti setelah bulan September itu agak-agak slow down dikit, cuman nggak sampai yang parah banget gimana, oke ya? Miss, kalau untuk investasi saham properti dijual atau hold kalau turun sahamnya. Yang namanya investasi jangka panjang tuh beli dan simpan buat jangka panjang ya, beli dan simpan buat jangka panjang. Jadi kalau misalkan ada yang investasi beli BSDE 2 minggu yang lalu, terus ini udah naik, terus kamu jual beberapa hari lagi atau sebulan lagi, itu namanya trading gitu. P1 hold sampai kapan? M-Trade, aku cek dulu masih ada nggak sih M-Trade. Masih ada kok, malah hari ini mantul lagi. Oke, aku matiin lagi komennya. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy. Aku malam ini nge-live-nya kayaknya nggak lama karena kepalaku cenut-cenut kecapean. Kecapean abis nganterin anak tadi ya, kecapean jalan ini sih. Anyway, aku mau bahas saham Saratoga, Pani, NISP, Toba, TLKM, ESA. Aku start dari Toba dulu yang tadi paling rame, banyak ditanyain. Oke, yang lain komen sebentar. Siapa punya Toba di sini?
Tadi ada yang bahas GoTo target dari MI-nya Mansek, GoTo akhir tahun di 125. Gimana pendapat saya? Nanti saya bahas ya. Nanti saya bahas tentang GoTo. Thanks for asking by the way. Oke, siapa punya Toba? Oke, Toba kamu punya untung atau cuan? Aku matiin dulu komennya. Hello everybody. Toba, kita zoom out. Kalau tadi bentuknya kayak gitu, itu nggak kelihatan. Kalau kita zoom out, baru kelihatan patternnya kayak gimana. Wow, dia bekas downtrend, kenceng banget ini. Ya, ini kayak perosotan. Bentuknya bener-bener kayak perosotan dari Februari 2022. Shoot, jatuh. Nah, terus kabar bagusnya, ada kabar tidak bagusnya sebenarnya. Ada kabar baiknya. Kabar baiknya dia itu udah breakout dari masa sideways-nya di 314. Aku kasih warna merah biar kelihatan yang di tok-tok yang di YT. Boleh ke Igoe untuk bisa ngelihat chartnya di sini ya. Untuk bisa melihat chartnya. Ya, jadi udah naik dari 314. Ini berarti udah masuk ke stage 2. Udah masuk ke stage 2. Ini udah masuk ke periode uptrend sebenarnya ya, udah masuk ke masa uptrend. Nah, kemarin M-Trade itu beberapa hari yang lalu ini ada buy on weakness berdasarkan pantulan ya. Kita ngelihat dia udah di stage 2, terus kita buy, dan hari ini kita masih ngehold cuan berapa ya ini Toba ya. Pertanyaannya, kira-kira udah dijual belum sih? Kalau jangka pendeknya tadi udah jual, profit taking, review sell 14%-an. 14%-an. Terus kalau jangka menengahnya kita masih ngehold, otomatis juga masih cuan 14%-an karena sama harga hari ini. Jangka menengah kapan dijualnya? Nanti kita masih hold dulu, ini baru permulaan. Oke, satu yang saya mau antisipasi adalah likuiditasnya Toba. Jadi Toba tuh beberapa waktu yang lalu dia sempat naik juga dengan volume transaksi tinggi, tepatnya pada tanggal 18 Desember 2023. 18 Desember 2023 ya. Tapi setelah itu dia balik jadi sideways lagi gitu. Jadi lambat banget naiknya. Terus Toba juga pernah ada kenaikan volume yang lumayan tinggi dari 4 Maret sampai dengan 14 Maret 2024. Tapi setelah itu dia sideways lagi. Nah, jadi kali ini meskipun dia sudah breakout dari garis merah, beberapa kali kan dia volume naik tapi gagal breakout dari garis merah, gagal breakout dari 312. Yang di tok-tok yang di YT boleh ke Igoe supaya bisa lihat chartnya di sini ya, bisa lihat chartnya di Igoe ya. Nah, jadi sekarang tuh beda sebenarnya, ada samanya ada bedanya. Persamaannya dengan yang dulu-dulu, volumenya sempat naik hijau. Tapi perbedaannya sekarang tuh udah di atas garis merah, di atas angka 314. Artinya trennya sudah bagus. Kalau dulu nggak bisa terus jebolin 314 nih, nggak bisa terus. Oke, ya. Jadi teman-teman yang punya Toba ini tinggal ngehold aja dan siap-siap profit taking. Yang belum punya wait and see dulu. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham Pani. Dan ini saham properti, banyak yang nanyain saham properti. Aku mau bahas Pani. Paninya ini udah rawan profit taking ya, jangka pendeknya. Ini udah naik beberapa hari dan naiknya tuh kencang banget dengan volume transaksi lumayan tinggi. Udah mulai rawan ya, rawan profit taking. Ini M-Trade udah profit taking Pani kayaknya. Udah profit taking, cuan 14-15% yang jangka pendek. Jangka menengahnya, untungnya 33-34%. Jadi jangka pendek belakangan banyak cuan juga, jangka menengah juga banyak cuannya ya. BBRI udah lewat belum dibahas. Toba kurang liquid kah? Yang jelas naiknya udah agak kenceng ya. Kurang liquid, naiknya udah agak kenceng. Sekarang likuiditasnya lagi naik Toba. Cuman kadang-kadang bisa terus turun lagi, hilang lagi gitu. Oke, jadi Pani ini juga jangan masuk gengs, tinggal tunggu retracement aja. M-Trade udah dari tanggal 21 Agustus kemarin review buy-nya ya, jadi tinggal nunggu aja. Retracement kemungkinan di area 7 ribuan, 68 sampai 7 ribu lah kalau misalkan mau nawar retracement. Sabar-sabar di situ. Oke, disclaimer on Bapak Ibu, kalau misalkan 68 7 ribu jatuh dengan volume gede ya jangan masuk. Kalau masih volumenya oke ya boleh. Oke, terus kemudian aku mau bahas Saratoga.
Oke, Saratoga, perhatikan di sini. Di atas 1880 ya, ini Saratoga dia udah semakin uptrend. Sebenarnya waktu itu breakout sideways-nya dari angka 1600 ya, 1600 tuh di sini. Nah, terus udah uptrend, terus dia naik terus di sini. Ini udah hampir vertikal, jangan beli, tunggu kalau dia retrace di area 2000-an. Di area 2000-an. Nah, kalau M-Trade gimana? Udah review buy duluan dong di tanggal 16 Agustus kemarin. Kita coba cek Saratoga, kita jangka pendeknya udah profit taking. Jangka menengahnya kita masih hold cuan 18-22%. Saratoga jangka pendeknya udah waktu itu profit taking 5-9%. Jadi jangka menengah masih nge-hold. Oke, terus Mitra Adiperkasa, aku random bahas sahamnya. Mitra Adiperkasa baru berjuang keluar dari stage satunya, lembet banget, beneran lembet banget ya. Tapi kita lihat aja nanti apakah dia bisa lanjut naik dengan volume transaksi tinggi kayak di tanggal 21 atau enggak. Wait and see dulu. Di sini pentingnya diversifikasi untuk Bapak Ibu teman-teman bisa ngetes beberapa saham. Nah, aku udah jelasin tentang konsentrasi dan diversifikasi itu di live sebelumnya, live 2 hari yang lalu, karena kemarin aku nggak nge-live ya. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham TLKM. Habis ini aku bahas GoTo deh, mumpung ingat. TLKM beberapa hari ini naik karena memang udah murah banget juga secara valuasi, diskon secara historikalnya tuh juga udah murah banget ya. Sementara hold dulu buat jangka menengah dan jangka pendeknya. Yang belum beli tunggu dulu deh, nanggung banget. Sekarang posisinya di tengah-tengah sideways. Jadi aku kasih garis warna merah. Lihat di Igoi, yang di Tok-Tok, yang di YT gak bisa ngelihat ini. Jadi kamu harus ke Igoi ya. Ya, jadi ini di support 2760, terus di atas ini 3260. Jadi masih dalam range ini, dan ini pas di tengah-tengah sideways-nya. Jadi kalau beli sekarang agak nanggung. M-Trade udah beberapa hari yang lalu. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham NISP. Bentuk pattern apa nih? Cup with handle. Tadi breakout, tapi terus breakoutnya gagal, dia turun lagi gitu dengan volume transaksi yang tinggi. Jadi bisa di watch aja sih kalau misalkan Senin breakout lagi, kalau misalkan mau buy on breakout. Oke, terus aku mau bahas GoTo. GoTo, perhatiin di sini. Ini harganya kan masih di 50 sampai 52, 54, oke ya 55. Nah, tadi ada yang nanya nih, GoTo tuh ada yang nge-review harganya bisa jadi 125 loh tahun depan. Ya, kalau cuman menebak-nebak harga atau memproyeksi harga bisa sampai angka berapa sih, semua orang bebas lah ya ngomong target harga sampai angka berapa. Kalau nggak tercapai paling tinggal direvisi. Boleh nggak direvisi? Boleh dong. Sekuritas tuh udah berkali-kali merevisi, kadang merevisi naik, kadang merevisi turun, and that's normal. That's normal. Kayak kita kalau lagi update ya, kalau kita retail kita kan pakai resistance ya, resistance-nya segini, kadang bisa tercapai lebih, kadang nggak tercapai, ya kita update lagi. Kalau breakdown kan kita harus update resistance-nya. Nah, jadi jangan gampang apa ya, istilah kata tuh jangan gampang kaget atau silau melihat itu. Nah, terserah mereka mau kasih target di angka berapa. Kita trader, investor retail, kita tetap pakai apa yang kita lihat di depan mata kita, chart. Kalau chartnya dia ternyata secara ilmu super trader dia belok ke atas, kita nggak anti sama GoTo, kita akan masuk juga, kita akan buy, dan kalau likuiditasnya juga bagus pastinya. Tapi kalau chartnya masih nggak bagus ya kita nggak mau. Contoh kayak Toba aja, kita kan nggak pernah mau trading Toba kan. Nah, setelah trennya membaik dan likuiditasnya membaik, kita masuk. Nah, terus pertimbangannya apa sih kok GoTo itu bisa diramal sampai di angka 125 tadi oleh salah satu sekuritas? Sebenarnya kalau menurutku tuh masuk akal ya. Masuk akalnya tuh gimana? Masuk akalnya tuh gini, melihat ruginya GoTo itu udah semakin turun terus, udah semakin efisien. Apakah ke depan GoTo akan menjadi perusahaan yang bisa untung?
Mungkin saja, bisa jadi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau kita lihat, sorry ngomongnya agak terbata-bata, ini jujur lagi pusing pusing kecapean cari perkara sendiri sih tadi ya, kecapean cari kuliner gitu. Kalau ngelihat ByteDance itu TikTok ya, si TikTok yang investasi di Tokopedia gede-gedean, dan ada banyak efisiensi di Tokopedia, bukan cuman efisiensi secara jumlah karyawan aja, tapi juga efisiensi banyak hal. Aku ngelihat kayak servernya, infrastrukturnya, teknologinya, itu bahkan banyak yang menggunakan fasilitasnya dari ByteDance gitu loh. Jadi itu akan sangat menghemat sekali. Ya, jadi anyway, it's interesting. Cuman kalau saya sih tetap saya percaya apa yang saya lihat di depan mata. Jadi apa yang saya lihat di depan mata sekarang, si GoTo ini dia masih harganya 50. Tunggu nanti dia belok ke atas. Dan kalau belok ke atasnya masih di area 50-an, kayaknya kita nggak dulu sih. Kita nggak dulu. Nanti kalau dia belok ke atas, udah mulai stabil di angka dekat-dekat 100 atau lebih dari 100, nah itu udah lebih aman. Nah pertanyaannya, apa nggak telat? Apa nggak dari sekarang aja beli di angka 50? Kenapa sih nunggu harganya lebih tinggi? Kenapa nunggu patternnya lebih bagus? Kalau pattern lebih bagus, apakah nggak telat? Fokusnya bukan telat atau nggak telat. Fokusnya bukan membeli saham harus di bottom. Tapi fokusnya adalah setelah kita beli, dia cepat naiknya. Maunya itu. Ada pros and cons beli di bottom. Pros and cons beli di stage 1. Bahasa stage 1, 2, 3, 4. Sorry aku nggak jelaskan saat ini. Ikut aja mTrade Start tanggal 7 ya. Tanggal 7 September. Ya, ini ada nih. mTrade Start tanggal 7 September. Ya, jadi pros and cons beli di stage 1. Kalau beli di stage 1 di bawah, prosnya adalah memang dapat harga lebih di bawah. Tapi consnya atau hal kurang bagusnya, kalau kamu beli di bawah, beli pas sideways, kayak beli MAPI beberapa waktu yang lalu, masih di stage 1, itu nunggu dia naik tuh pelan-pelan banget, lama gitu. Contoh aku kasih lagi MAPI dan juga ASII. MAPI, ya ini contoh ya. Ini beli di stage 1 di bawah ini. Nah stage 2 tuh kalau dia udah naik di atas dari sini 1490. Ya, jadi beli di sini tuh di stage 1 tuh prosnya dapat harga lebih murah, tapi consnya nunggu lebih lama. Nah, ini contoh juga nih Astra International. Nah, Astra International apalagi MVest dapat lebih murah. Ini kalau mTrade ini beli di bawah sini. Ini untuk Astra International yang di YT, yang di Tok lihat di Igoy aja. Ini di sini di 45 sampai di level 5075, ini cuan 12% ya. Bandingin kalau misalkan kita nunggu belinya pas breakout dari stage 1 yaitu di 4800, itu cuan cuma 5%. Emang sih ini dapat cuannya lebih banyak kalau nyolong start di stage 1 di bawah sini ya, yang di Tok yang di YT mungkin nggak bisa lihatnya di Igoy aja. Cuman di sini kan nunggu ya, nunggu berapa lama nih, dari tanggal 28 Juni ya bener, sampai dengan breakout itu 14 Agustus. Terus naik sampai ini 29 Agustus, puncaknya 27 28 Agustus. Jadi nunggunya tuh sebulan. Ya. Oke, jadi kalau misalkan kita balik lagi ke case GoTo yang tadi ditanyain, kalau misalkan mau beli GoTo sekarang di level diskon di bawah gitu, itu prosnya kamu dapat murah, tapi consnya lama, dan mungkin ya bisa naik, bisa jadi nggak naik, bisa jadi balik ke gocap lagi. Oke, terus aku mau review banyak saham yang masih bagus sebenarnya, cuman kita tetap harus balance. Jadi aku kalau ngomong sentimen positif, aku akan selalu balancein juga dengan sentimen negatif supaya nggak euforia, supaya teman-teman yang masih pemula itu nggak melihat kalau naik ya naik, nggak boleh turun gitu loh. Jadi sentimen positif, The Fed akan turunin suku bunga, GDP Amerika bagus. Sentimen negatifnya, Bank of Japan itu akan menaikkan suku bunga di akhir tahun atau di bulan Desember ya. Dan setelah September kalau nggak ada sentimen apa-apa lagi, ya berarti
market bakalan jadi sepi sentimen dan bisa agak-agak turun sahamnya malan setelah September. Oke ya, aku mesti balance ini. Oke, meskipun saat ini masih ada beberapa saham yang menarik gitu, kayak contohnya ini ESA kemarin juga habis breakout ya, M-Trade ada review by ESA waktu itu kemarin, dan hari ini jual ESA untuk jangka pendeknya, jangka menengah masih hold, sehingga kita ngelihat sebenarnya ESA ini patternnya masih oke buat jangka menengah ya, karena jangka menengahnya kita masih hold. Kok bisa tahu? Karena ini dia breakout dari sini nih, dari 865 yang aku kasih garis merah, yang di tok-tok, yang di YT bisa ke Igoy untuk lihat ini. Oke ya, terus kemudian aku mau review ada saham tadi NSP udah dibahas deh, Bukalapak. Nah, kita nggak sentimen sama satu saham, kita nggak fanatik juga sama satu saham. Bukalapak saya pernah review, dia nggak bagus karena memang trennya lagi turun jelek. Tapi belakangan ini Bukalapak mulai aktif. Kalau beli saham ini sebenarnya termasuk spekulatif, buy atau beli di stage 1 yang tadi aku bilang. Ini sebenarnya kita masih nyolong start. Selama kapan nyolong startnya? Selama dia masih di bawah 142. 142 tuh di garis ini, yang di tok-tok, yang di YT mungkin nggak bisa lihat di Igoy. Ini selama di bawah 142 ini kita sebenarnya lagi nyolong start loh. Jadi kalau dibilang telat, M-Trade telat, belinya pas udah naik, ya ini mah belum naik, justru kita masih nyolong start gitu. Posisi nyolong start di stage 1 tuh ada Bukalapak, ada MAPI itu termasuk ya. Oke, tapi ya kita lihat aja nanti gimana, kita update di M-Trade ya. Terus kemudian tadi aku ada spill sebenarnya. Kalian kan ada nanya tuh saham yang di stage 1 apa, aku ada spill beberapa tuh. Dan aku ada kasih konsekuensinya juga kalau beli di stage 1 dan di stage 2 gimana. Oke, aku mau update dikit untuk 4 big banks. Pencapaian kinerja big banks didukung dari penyaluran kredit yang ekspansif. Aku yang pertama mau ke BBCA. BBCA ini dia masih menangan secara net profitnya, pertumbuhan tahunannya paling besar, dan NII-nya juga paling besar. Net interest income-nya dia paling gede BBCA ini. Terus kemudian kreditnya dia juga tumbuh paling besar 14% dibandingin dengan teman-temannya 3 big banks yang lainnya. Jadi kalau BNI tumbuh 11%, BRI tumbuh 8,6%, BMRI tumbuh 23%. BMRI tinggi deh. Pertumbuhan kredit paling tinggi, agak ngeheng. Pertumbuhan kredit paling tinggi BMRI, terus setelah itu BBCA. Tapi kalau pertumbuhan secara labanya, net profit dan NII-nya, ini BCA paling tinggi. Kemudian yang kedua BMRI, ketiga BBRI, baru yang keempat BBNI. Kira-kira kayak gitu ya dari NII-nya atau net interest income-nya. Oke, terus Pegas gimana? Banyak yang nanya Pegas dan juga Pewon. For big banks bahas technical dulu ya, lupa nih. Oke, BCA masih stagnan aja, masih sideways, cup with handle, gede masih. Agak susah naik di atas 10.500, tapi turun pun juga nggak akan bisa sampai dalam banget. Kalau bisa dapat sampai 9875 itu udah hoki. Turun kok hoki ya, karena malah kesempatan gitu. Jadi hold aja, nggak ada story apapun buat teknikalnya. BCA, BRI di sini pattern inverse head and shoulders-nya udah breakout, dan kemarin dikasih diskon cuman sampai terendah di 5025 2 hari yang lalu ya. Jadi sekarang juga masih sideways 5025, mungkin beberapa hari lagi bisa tercapai, bisa enggak. Intinya masih sideways aja antara 5000 sampai 5300. What to do? Hold aja sih, nggak ada yang spesial gimana-gimana. Jadi tinggal hold aja. Kalau buat long term ya nggak usah pusing, naik turun dikit-dikit itu sangat normal sekali. Kemudian BMRI ini ya hold aja. Valuasi udah ketinggian, jadi nggak ada yang spesial gimana secara teknikal jangka pendeknya. BBNI ini kayak BRI lagi turun dekat area support, just hold aja juga. Kalau mau buy misalkan dapat 5200 itu udah diskon yang sangat bagus sekali. Oke, aku mau nyalain komen sebentar. Ini banyak yang minta Pegas, aku mau kasih lihat Pegas gimana kabarnya.
Bagaimana prospek bumi setelah Salim dan Sinarmas masuk ke bumi? Oke, nanti saya bahas ya. Perhatikan di sini, pegasnya ini lagi di support juga 1510, 1500 support kuat. Spekulatif kalau buy on weakness. Kenapa saya bilang spekulatif? Karena 27 Agustus buangan gede banget, volume transaksinya gede. Jadi jangan banyak-banyak kalau misalkan mau buy on weakness di 1500. Kalau nggak sama sekali juga nggak apa-apa. Terus Pakuwon, tadi sebenarnya saya udah bahas dikit. Pakuwon ini masih uptrend, ini lagi di dekat support, tapi saya melihat udah mulai ada tanda-tanda profit taking dari big money. Jadi M-Trade sih tinggal cek ya, kayaknya masih hold. Jangka menengah Pakuwon kita masih ngehold cuan 21-24%. Jangka pendeknya udah profit taking. Jadi better tinggal ngehold aja, jangan banyak masuk lagi di sini. BSDE kita tunggu retracementnya sekitaran 1225-1230-an lebih aman. Terus SMRA tunggu retracement 595-an, dan SMRA udah retrace duluan. Ini retracementnya bagus buat yang long term investing nggak usah takut. Dan yang buat yang trading ini justru malah kita dikasih kesempatan diskon di SMRA. Tapi tunggu dulu next week ya. Next week kita ya next week sih, masa sekarang bisa beli kan marketnya udah tutup. Oke. SMRA dikasih diskon, jadi tunggu aja. CTRA kemarin juga habis breakout, ini hari dikasih diskon lagi. It's normal diskon, masih normal aja. Wait and see untuk next week. Oke. Kayaknya banyak saham udah saya update hari ini. Aditi HS, halo Bu Aditi. Buat Bu Aditi deh, gue bahas PNLF. Gimana kabarnya PNLF? Nanti aku kasih tips saham itu gampang banget gimana caranya. Oke, ini PNLF ya. PNLF jangka pendek udah rawan profit taking. M-Trade udah profit taking di PNLF jangka pendek. Kalau belum profit taking, I have to check with the coach what happened. Tuh kan, bener kan? Udah profit taking PNLF jangka pendeknya. Nah, sedangkan yang jangka menengahnya masih hold cuan 17-19%, kita bersiap untuk profit taking juga buat jangka menengahnya. Meskipun jatuhnya ini turunnya lagi masih turun normal aja, volume transaksinya kecil. PNLF ini termasuk pergerakannya lumayan liar, jadi mesti harus hati-hati buat kalian yang pemula yang belum bisa ngebaca siklus. Oke, aku mau kasih tips trading saham, kripto, forex, saham Indonesia, saham US, terutama saham Indonesia yang dibilang marketnya nggak efisien karena katanya banyak BD-nya, banyak bandarnya, banyak pom-pomnya, banyak digerakin. Senjatanya tuh sebenarnya pakai chart, pakai analisis super trader. Karena apa? Karena dari analisis ini kita bisa nge-track dia tuh gerakannya mau naik atau mau turun, akumulasi, partisipasi, distribusi, atau kapitulasi. Kapitulasi adalah masa dimana gak ada yang big money atau BD-nya tuh gak pegang barang lagi. Nah, kalau gak ada yang pegang barang, big money-nya retail kalau pegang barang tuh scattered, strateginya nggak bisa kompak, nggak bisa barengan gitu loh, bahkan mau dipom-pom pun juga nggak bisa gitu loh ya. Jadi anyway, kalau udah masa distribusi, setelah itu kapitulasi, nggak ada yang pegang barang, sahamnya bakalan jatuh turun. Dan itu semua dilihat dengan cara apa? Dengan strategi super trader, kita ngelihat secara siklusnya tuh gimana. Buat kalian yang baru belajar trading, belajarnya di M-Trade Start tanggal 7 September jam 10 pagi, daftarnya di emtrade.id _LIVE, emtrade.id _LIVE. Oke ya, 1 saham, 2 saham lagi ya. Untuk aku mau kasih lihat ini secara pattern. Ini juga perhatikan, ini kita full murni pakai strategi super trader semuanya ya. Jadi ini PNLF ya, ini dia ada tanda reversal setelah downtrend panjang di sini. Ini ada downtrend panjang banget, udah kayak turunnya bisa sampai 80 atau 90%-an dari sebelumnya. Dari sini, wih, nih sampai tinggi banget nih ya.
jadi turunnya tinggi banget, udah dari 2021 kalau nggak salah. Perhatiin di sini, ini dia ngebentuk ada 2 kali flag. Sebenarnya kalau 2 kali flag kayak gini, ini dia bakalan jadi pattern channeling up gitu. Terus kemudian di sini di Adikarya kita ngelihat dia juga masih on track. Nah, bagaimana cara kita menganalisis tuh kayak kita lagi ngelihat Google Maps aja. Di Google Maps tadinya, sebentar aku lagi sambil buka Adikaryanya, Lola internetnya mulai Lola. Nah, ini perhatikan di sini. Ini Adikarya juga sama 2 kali flag. Kita lihat di M-Trade apakah udah profit taking untuk jangka pendeknya Adikarya? Kayaknya belum. Ini kita belum profit taking jangka pendek dan jangka menengahnya buat Adikarya ya. Jadi kita masih hold. Anyway, cara analisis, aku mau kasih 1 tips cara analisis sebelum baterai aku mulai soak gitu. Mulai tiung-tiung, kecapean jalan kaki di jalan di Bangkok ya. Jadi aku kasih tips untuk kalian menganalisis, caranya seperti kalian ngelihat Google Maps. Kalau ngelihat Google Maps tadi di sini warnanya biru jalannya, mau lewat ke sini ternyata ada pohon tumbang atau ada apalah nggak ngerti, tiba-tiba jadi merah. Nah, jangan dimarahin Google Maps-nya. Bodoh kamu, tadi katanya biru kok sekarang jadi merah. Kalau dia ada macet tiba-tiba, dia nggak keluarin merah, justru malah dia bodoh gitu loh. Jadi malah Google Maps-nya yang bodoh, Maps Waze-nya yang bodoh gitu. Tapi kalau ternyata memang kondisi berubah, tadinya nggak macet tiba-tiba jadi macet, dari biru jadi merah, itu berarti dia pintar atau bodoh? Oh, pintar dong. Nah, begitu juga dengan analisis. Kalau kamu ngelihat sekarang, oh ini pattern-nya cakep, flag, oh ini pattern-nya cakep begini-begini. Tapi begitu kondisi berbalik, apapun penyebabnya lah, ada apapun penyebabnya berbalik. Nah, berarti Google Maps-nya kita, Waze-nya kita dalam menganalisis ini kita harus update atau adjust. Ya, jadi sangat wajar sekali kalau misalkan ada sekuritas tuh mengadjust target harganya, baik dinaikin maupun diturunin ya. Dan kalau misalkan Anda menganalisis ada breakout, pastinya support jadi naik dong, resistance jadi naik. Kalau breakdown, support turun, resistance turun juga. Be wise, be smart ketika investing dan trading. Pahami benar-benar strateginya gimana biar kamu nggak gampang dikerjain sama pom-pom. Pump and dump, bedanya apa pom-pom sama pump and dump? Sama aja, biar nggak dikarungin sama BD, biar nggak jadi tempat dikeramasin BD, atau tempat buat cuci piring, pestanya sudah selesai kamu cuci piring gitu ya. Jadi saham digoreng nggak masalah asalkan likuiditasnya oke dan kita masuknya di timing yang efektif, yang efisien. Gak ada timing yang tepat, tapi timing yang efektif, efisien. Kalau kata tepat itu aku nggak pakai di saham. Kalau kamu masih pakai kata tepat, 1 + 1 sama dengan 2, hitam putih, gak ada warna yang lainnya, berarti mentalnya belum siap di saham. Kalau sampai ada konten di M-Trade atau di Instagramku di mana pakai kata tepat, kasih tahu saya ya. Berarti tim saya agak meleset dikit gitu loh. Jadi mungkin agak ngantuk dikit gitu. Tapi tim kita udah ngerti semuanya. Oke ya. Java apa patah tren? IHSG sekarang masih masa euforia, nggak, masih skeptis sih sebenarnya marketnya. Jangan IHSG ya, karena IHSG itu sekarang udah jadi bentuknya kayak brand Antam. Lanjut Antam, tadi udah terakhir ada lagi Java sama Antam. Java sama Antam. Mari. Java apakah patah tren? Enggak, masih sideways aja kok. Masih sideways. Supportnya 1590 masih oke. Antam. Antam yang hari ini turun volume gede. Kemarin breakdown dari pattern flagnya. Kita masih wait and see untuk Antamnya ya. Anyway, yang jangka pendek kita udah keluar. Ya udah gitu aja, semoga bisa bermanfaat live malam hari ini, dan thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa tanggal 7 September ada M-Trade Start, daftarnya di emtrad.live. Buat teman-teman member atau murid M-Trade Academy, M-Traders, besok jam 10 itu kita ada follow up education fantastic namanya, khusus buat kita punya
M Traders, langsung aja ikut di situ ya bersama dengan tim coach kita. Saya Ellen May, salam profit, selamat malam, selamat tidur. Ngantuk banget saya. Bye. Ketok-tok bentar deh.